Nah, karena rumah tempat usaha laundry itu dianggap salah cara bangunnya, Wak, betul aja rumah ini pun ternyata banyak memakan korban. Mulai dari si pemilik rumah bahkan pekerja di situ. Nah, ini nih kisah menyedihkan dan menyeramkan ya, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di Selasa malam ini masih dalam edisi spesial Halloween, aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa selanjutnya. Dan di malam ini aku akan menyampaikan dua kisah horor yang menyeramkan dan menyedihkan, Wak. Yang satu tentang misteri rumah laundry dan yang satu lagi tentang WC di sebuah pabrik. Dan seperti biasa sebelum aku masuk ke kisahnya, aku pengen mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menyempatkan waktu dan mau berbagi pengalaman pribadi horor kalian kepada kami semua di sini, supaya kami bisa menambahkan cerita horor kami, ya kan? Dan buat kalian yang nggak sengaja ngeklik video ini, halo, selamat datang, nama aku Nadia Omara. Aku bakal upload video 3 kali seminggu, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 7 malam. Jadi stay tune terus, Wak. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya biar kalian tahu kalau aku upload video baru gitu ya. Nah, jadi sekarang nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke kisahnya. Check it out. Oke, kisah pertama yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya Alsa. Halo Alsa. Nah, cerita yang dialamin oleh Alsa ini, Wak, adalah kejadian mistis yang berkaitan dengan sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha laundry. Nah, kejadian mistis ini bukan cuma Alsa aja yang ngalamin, Wak, tapi juga orang-orang yang tinggal dan bekerja di rumah itu. Jadi ceritanya kayak gini, Wak. Mamanya Alsa itu kerja di sebuah laundry. Nah, laundrynya itu pisah gitu, Wak, dari kasirnya. Jadi nanti setiap kali ada baju yang masuk akan dicuci, nanti orang yang dekat kasir itu akan nganterin baju kotor tersebut ke tempat para pekerja mencuci dan menyetrika baju gitu, ha. Nah, rumah yang dijadikan tempat mencuci dan menyetrika itu tuh terpisah, dan rumah itulah yang akan diceritakan oleh si Elsa, rumah laundry ini, ha. Nah, pekerja di rumah laundry itu ada 3 orang, Wak. Mama Alsa, Tante Tina, sama Tante Ira. Nah, Tante Ira ini tinggal di rumah itu sama keluarganya, dikasih izin sama owner laundrynya memang. Tante Ira punya 2 orang anak, namanya kita samarkan memang, Wak, Ari sama Zara ya. Nah, sewaktu memutuskan untuk tinggal di sana, Tante Ira ini bilang, ya udahlah biar sekalian rumah ini bisa dijaga gitu, nggak kosong kayak gitu aja gitu, ha. Nah, FYI juga nih, Wak, ya, sebenarnya rumah tempat usaha laundry itu kata orang-orang sekitar waktu dulu tuh salah cara bangunnya. Nah, kalau kata si Alsa, kata orang di Kalimantan, Alsa memang orang Kalimantan, kalau ada orang yang salah bikin rumahnya itu bisa jadi angker katanya, atau mungkin banyak penghuninya gitu. Salah bikin rumah ini mungkin maksudnya tata letaknya, Wak, ya, atau proses pembebasan lahannya, atau semacam feng shui-nya gitulah ya yang salah. Si Alsa nggak ngejelasin sama aku lebih lanjut sih. Kalau ada Wawa Kalimantan di sini yang bisa nambahin, boleh komen di bawah ya. Tapi intinya salah gitulah waktu dibangun dari awal gitu, ha. Nah, karena rumah tempat usaha laundry itu dianggap salah cara bangunnya, Wak, betul aja rumah ini pun ternyata banyak memakan korban. Mulai dari si pemilik rumah bahkan pekerja di situ. Nah, ini nih kisah menyedihkan dan menyeramkan ya, Wak. Tapi, Wak, sebelum aku masuk ke inti ceritanya ini, Alsa sempat nyeritain ke aku kejadian yang pernah dialami oleh si pemilik rumah. Jadi dulu, Wak, sewaktu rumah itu belum dijadikan tempat usaha, si pemilik rumah ini atau orang yang ngebangun rumah itu tinggal di rumah itu. Nah, kata si pemilik rumah, ibunya si pemilik rumah pernah meninggal kepleset di kamar mandi. Padahal ibunya tuh baik-baik aja, Wak, nggak ada sakit, sehat walafiat. Nah, pada awalnya mereka nggak curiga nih sama rumah itu, karena mungkin ya kejadian yang memang dialami oleh si ibu pemilik rumah ini murni karena kecelakaan ya. Tapi, Wak, selang beberapa minggu kemudian anak dari si pemilik rumah itu meninggal juga. Dan anak beliau, Wak, meninggal tenggelam di bak mandi di kamar mandi yang sama di mana ibunya si pemilik rumah meninggal. Jadi anak sama ibunya atau cucu dan nenek ini udah meninggal di dalam kamar mandi yang sama, Wak. Nah, mulai dari situlah mereka udah nggak mau lagi tuh tinggal di sana si pemilik rumah ini. Dan barulah dari situ rumah ini disewakan untuk dijadikan tempat pekerja laundry menyetrika baju. Dan FYI juga, Wak, sebelum rumah ini disewakan, rumah ini udah sempat didoakan sama pendeta setempat. Jadi udah banyak tuh, Wak, salib-salib yang tergantung di rumah itu. Tapi sayangnya usaha itu tidak dapat menghalangi hal-hal mistis terjadi di sana. Nah, ini cerita si pemilik rumah. Sekarang kita baru masuk nih ke ceritanya si Alsa ya. Nah, sebenarnya, Wak, Alsa ini nggak tahu kapan teror di rumah laundry itu dimulai. Tapi yang pasti waktu mama si Alsa ini baru-baru kerja di sana itu nggak ada apa-apa, semua baik-baik aja gitu. Nah, kejadian pertama nih, Wak, ya, terjadi pada saat mamanya si Alsa sama Tante Tina, Tante Ira lagi kerja. Sedangkan Alsa, Ari sama Zara, anaknya Tante Ira tuh lagi main lah gitu di teras rumah.
rumah kan. Tiba-tiba Alsa, Ari, Zara nih Wak mendengar ada suara bayi nangis. Pada saat itu Alsa bingung karena mereka tahu nggak ada bayi di dalam rumah itu. Nah pas Alsa coba denger lagi kan dari mana suara itu berasal. Alsa yakin seyakin-yakinnya bahwa suara bayi itu berasal dari halaman kosong di samping rumah itu. Nah pas Alsa ngecek ke halaman kosong itu nggak ada bayi sama sekali. Dah itu kejadian pertama Wak. Kejadian selanjutnya adalah ketika si Tante Ira ini lagi ke dapur malam-malam mau minum. Tante Ira yang tinggal di situ tuh pas ke dapur ini memang nggak ada apa-apa, tapi pas si Tante Ira ini lagi minum airnya tiba-tiba kayak ada suara lemari yang diketok gitu. Tok, 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 tok. Nah kebetulan pas di sebelahnya si Tante itu ada kayak lemari buat nyimpan piring-piring gitu lah Wak, atau barang yang nggak kepake lainnya dimasukkan dalam lemari itu kan. Pas ada di situ. Nah pada saat itu Tante Ira tuh udah mulai merinding nih karena suara itu udah nggak pelan lagi. Semakin lama suara itu makin keras. Tok 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 tok. Gitu. Nah pas Tante Ira ini lihat ke arah lemari, di situ dia ngeliat apa? Ada kuntilanak lagi duduk di atas lemari itu sambil ngayun-ngayunin kakinya. Dan ternyata suara itu berasal dari si kuntilanak itu. Wak. Ya Allah. Di situ Tante Ira udah mati kutu, kaki dia kaku, Wak. Mau lari nggak bisa. Hilang kuntilanak itu tidak, maaf. Kuntilanak itu malah bersenandung gitu, Wak. Halo, bukan. Itu Dena Salam, maaf, bukan. Kebiasa bersenandung Dena Salam yang ada di pikiran aku, maaf Wak ya. Dah, bersenandung lah kuntilanak itu. Dan terus Wak, beberapa saat kemudian kuntilanak itu tiba-tiba terbang. Memutar di atas kepalanya Tante Ira. Nah pada saat itu Tante Ira, dah untung dikabulkan, pingsan deh. Dah, itu kisahnya si Tante Ira. Sekarang kita masuk ke puncak teror di rumah itu Wak ya. Jadi Tante Tina, Mama Alsa sama Tante Ira nih lagi asik ngobrol lah gitu kan sambil nyetrika. Mereka lagi kerja nih. Terus Tante Ira tuh tiba-tiba ngerasa kayak ada nih yang aneh gitu di kakinya. Awalnya Tante Ira tuh kayak bodo amat, tapi kok lama-kelamaan kayak ada yang ngalir gitu di kakinya Wak. Penasaran lah Tante Ira nih kan, dibuka lah itu taplak meja yang menjadi lapisan nyetrika mereka tuh. Pas dibuka, kalian tahu Tante Ira nengok apa? Tante Ira lihat ada kuntilanak yang lagi nempelin jidatnya di kakinya Tante Ira. Gimana ya cara aku bayang? Kalian terbayang kan? Ini kaki Tante Ira nih gini. Nah kuntilanak itu pun sadar kalau Tante Ira udah nyadar dia ada di situ. Kuntilanak ini pun langsung ngedongain lah kepala ke arah Tante Ira kan, dengan wajah yang hancur dan penuh darah. Wah, Tante Ira spontan langsung bilang kuntilanak kata. Langsung lari semua orang yang ada di situ Wak. Perkara Tante Ira nengok ada kuntilanak itu, ya Allah tuh gak ditahan kakimu Tante. Udah mulai agak diteror ini ya, sama wujud yang sama. Oke, nah beberapa bulan kemudian Wak, mamanya si Alsa hamil. Usia kandungan Mama Alsa pada saat itu masih sekitar beberapa minggu lah gitu. Nah waktu lagi kerja Mama Alsa kebelet mau ke kamar mandi. Gila ke kamar mandi kan si Tante. Nah pada saat sedang di kamar mandi ini Wak, tiba-tiba Mama Alsa tuh ngerasa kayak ada gumpalan darah gitu lah keluar. Dan di situ Mama Alsa sadar kalau beliau sudah keguguran. Nah beberapa bulan kemudian sekitar 5 bulanan gitu Wak, Mama Alsa hamil lagi. Dan hal yang menyedihkan terjadi lagi Wak. Mama Alsa kembali keguguran. Dan 2 kali nih Wak ya kegugurannya. Sampai akhirnya 1 tahun kemudian Mama Alsa hamil lagi. Dan di saat tahu bahwa dirinya hamil lagi ini, Mama Alsa memutuskan untuk berhenti bekerja di sana. Karena Mama Alsa pikir pada saat itu Mama Alsa ini keguguran 2 kali sebelumnya itu karena pekerjaannya. Mikirnya waktu itu setrika tuh kan panas. Jadi janinnya itu kayak nggak tahan atau nggak kuat lah gitu. Nah walaupun memang Mama Alsa ini udah berhenti bekerja di sana, Mama Alsa ini masih sering Wak main ke rumah laundry itu nemenin Tante Ira, Tante Tina gitu kan, biar nggak sepi kali lah katanya, biar ada kawan ngobrol juga. Nah kehamilan Mama Alsa pun berjalan lancar Wak, alhamdulillah, sampai akhirnya masuk dalam usia 8 bulan kandungan. Nah suatu hari pas Alsa pulang sekolah, dia masuk ke rumah, Alsa ngelihat ada adik Mama Alsa namanya Tante Ucun ada di rumah. Terus Alsa nanya kan, mana Mama Tante? Tante Ucun bilang, Mama lagi di rumah sakit nak katanya. Nah waktu itu Alsa seneng kali kan karena dia pikir kalau mamanya ini di rumah sakit artinya adik Alsa bentar lagi akan lahir gitu. Tapi sayangnya Wak, ternyata waktu itu Mama Alsa ke rumah sakit dan masuk ruang ICU karena keracunan kehamilan Wak. Dan lagi-lagi Alsa kehilangan adiknya. Keguguran lagi sih Tante. Sedih kali Wak rasanya tuh ya. Yang kuat ya Alsa Tante. Nah cerita mirisnya nggak berhenti sampai situ aja Wak. Sekitar 3 bulan setelah kejadian mamanya Alsa keguguran yang ketiga kalinya ini, kalian tahu Zara, anaknya Tante Ira Wak, ingat kan? Meninggal dunia karena ketelan telur puyuh beserta kulitnya.
kok bisa Wak? Jadi ceritanya waktu itu Ari sama Zara tuh lagi dibeliin ayahnya telur puyuh gitulah, masing-masing mereka dapat 5 biji Wak. Nah si Ari ini udah habis duluan telurnya, terus lari ke dapur untuk minum, kan seret kan biasanya kan. Nah gak lama setelah si Ari ini lari ke dapur, tiba-tiba Zara datang juga ke dapur dan bilang, Mama Jo ini panggilan ke Tante Tina Wak. Mama Jo coba nih lihat, Zara mau makan telur puyuh katanya. Nah waktu itu Tante Tina gak terlalu merhatiin Zara karena Wak, Tante Tina waktu itu lagi sibuk misahin baju orang biar gak kecampur. Tante Tina cuma bilang iya, oh iya, cuma kayak gitu aja. Nah gak lama setelah itu Wak, Zara ini masuk ke kamar ayahnya sambil loncat-loncat. Ayahnya Zara bingung lah kan ngeliat tingkah anaknya ini. Terus ayahnya nanya, kamu kenapa? Zara cuma loncat-loncat ya Wak, terus megang dada gitu. Nah barulah dari situ ayahnya Zara ngeh nih ada sesuatu yang nyangkut di tenggorokan anaknya. Ayahnya pun langsung ngambilin Zara minum, tapi waktu mau dikasih minum ke Zara kayak udah sesak napas gitu. Ya Allah Zara. Panik lah bapaknya langsung kan Wak, dia langsung teriak minta tolong nih. Pada saat itu Tante Tina baru ngomong, jangan-jangan dia kesedak telur puyuh yang mau dia telan tadi nggak katanya. Mamanya Zara pun langsung ambil minyak Wak dan nyuruh si Zara ini minum minyak goreng. Berharap telur yang lagi kesangkut itu lah jadi licin dan gak lengket gitu kan, terus bisa turun ke bawah. Tapi Wak, sayangnya usaha mereka semua nihil. Gak lama setelah meminum minyak yang dikasih mamanya, semua badan Zara sudah membiru dan waktu dibawa ke rumah sakit Zara sudah tidak ada. Pada saat itu dokter bilang kalau Zara sudah menelan 2 telur puyuh sekaligus. Satu telurnya udah terkelupas masuk ke saluran pencernaan, sedangkan yang satu lagi kulitnya belum terkelupas dan masuk ke saluran pernapasan. Aduh Zara, semoga kamu tenang di sana ya. Ya Allah, sedih banget. Dan setelah kehilangan Zara Wak, keluarga Tante Ira pun langsung pindah dari rumah itu. Dan sewaktu kejadian tersebut Wak diketahui oleh kakeknya si Zara, kakeknya ini pun berkatalah bahwa Zara ada yang bisikin. Dan kalian tahu Zara ini seperti sedang dibisikkan, makan saja sama kulitnya, tunjukkan sama mereka, telan. Makan saja sama kulitnya, tunjukkan ke mereka, telan. Sama halnya kayak mamanya Alsa, kakeknya juga pernah bilang jangan pernah bawa anak kecil ke sana, apalagi kalau kau lagi hamil. Aduh ya Allah, merinding banget. Itu kata kakeknya si Zara Wak ya. Kalau memang cucunya ini kayak mendapatkan bisikan, tapi wallahu alam. Dan semenjak kepindahan keluarga Tante Ira, ada memang Wak orang baru yang menyewa rumah itu. Dan kalian tahu anaknya selalu dimimpikan kalau ada orang yang meninggal tenggelam di dalam bak. Kalian masih ingat siapa yang meninggal di dalam bak mandi itu? Betul, anaknya si pemilik rumah itu. Dan aduh ya Allah, ditambah lagi kabar duka lainnya tetap datang Wak. Ayah si pemilik rumah itu atau suami dari orang yang baru nyewa rumah itu meninggal dunia karena kecelakaan. Menurut aku nih Wak ya, karena banyaknya orang yang meninggal ketika mendiami rumah itu, itulah jadi disangkut pautkan dengan si rumah laundry yang dibilang angker ini. Ajal kan memang tetap di tangan Allah Wak, tapi karena terlalu banyaknya orang yang meninggal di rumah itu, jadilah dikait-kaitkan dengan misteri ada apa nih di rumah ini. Kalau dihitung-hitung kan lebih dari 5 nggak sih Wak yang meninggal di situ? Mama si pemilik, anak si pemilik, katakanlah ada katakanlah udah 3 nih, janin si Mama Alsa, Zara, terus suami penyewa rumah berikutnya. 7 orang. Tapi wallahu alam nih Wak ya, namanya juga ajal, kita nggak bisa hindari itu. Dan sampai sekarang Alsa udah nggak tahu lagi gimana keadaan rumah itu Wak. Terakhir kali Alsa sama Mama pergi ke sana, rumah itu udah nggak kayak kerawat lagi, daun-daun kering di mana-mana dan rumah itu udah tertutup rapat. Ya Allah. Dan setelah kalian lihat video ini Wak, kalian boleh ya kirimkan doa untuk para almarhum dan almarhumah yang ada di tempat kejadian itu ya. Semoga mereka semua tenang. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita beranjak ke cerita terakhir. Nah kisah kedua atau kisah terakhir yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari wawa aku yang namanya Dwinfa dari Tambun Bekasi. Wah, halo Dwinfa, halo Tambun Bekasi. Nah pengalaman horor yang Dwinfa alami ini terjadi waktu si Dwinfa ini kerja di salah satu pabrik di daerah Cikarang Wak. Pabrik tempat Dwinfa bekerja ini lumayan luas dan karyawannya pasti banyak kali. Tapi memang kebanyakan cewek kata Dwinfa. Nah kejadian yang Dwinfa alami lebih tepatnya terjadi di salah satu WC pabrik di situ Wak. Dan WC ini ada di bagian belakang pabrik. Memang agak jauh tuh dari posisi kerjanya si Dwinfa. Dwinfa ini mulai bekerja di pabrik itu di bulan Maret tahun 2017. Dwinfa bekerja di pabrik bagian bawah. Nah pabrik di bagian bawah itu karena memang karyawannya banyak nih Wak ya, grup karyawannya dibagi jadi 2. Ada yang di lantai atas, ada yang di lantai bawah. Nah si Dwinfa ini kerja di bawahnya, lantai bawah. Bagian pabrik bawah di lantai bawah gitu ya. Mungkin memang pabrik si Dwinfa ini dibagi jadi beberapa bagian lah gitu, banyak kali. Kebayang Wak ya. Nah kita lanjut lagi, jadi pada saat si Dwinfa kerja di pabrik itu Wak, Dwinfa ini nggak pernah mau ke WC belakang. Karena kan memang tempatnya itu lumayan jauh nih dari posisi
posisi si Dwinfa itu bekerja. Jadi biasanya Dwinfa ini pergi ke WC warehouse yang memang dekat dengan posisi kerjanya si Dwinfa. Dan FYI juga WC warehouse ini untuk umum, bisa cewek bisa cowok. Sedangkan WC yang bagian belakang itu dibagi jadi dua, ada cowok ada ceweknya gitu ya. Nah 4 bulan pertama Dwinfa kerja di situ nggak ada kejadian yang aneh biasa-biasa aja gitu Walaupun memang selama Dwinfa kerja di sana banyak tuh yang bilang kalau WC belakang itu banyak kali penunggunya, ada penunggunya lah gitu. Tapi waktu itu Dwinfa nggak begitu ngambil pusing karena kan memang si Dwinfa ini jarang pergi ke WC belakang kan. Kalaupun dia pakai pasti pas di jam istirahat, waktu pas banyak-banyak orang tuh loh, bukan pada saat jam kerja dan keadaan kamar mandi belakang itu sepi, enggak. Nah sampai akhirnya waktu pas 4 bulan si Dwinfa ini bekerja di sana, nggak tahu kenapa Dwinfa ini tiba-tiba kebelet pipis di waktu jam kerja. Pergilah Dwinfa ini ke WC depan yang ada di warehouse itu. Nah ternyata WC depan ini lagi direnov pula. Jadinya mau nggak mau ya harus pergi ke belakang lah kan, WC belakang itu Dan kebetulan di hari itu Dwinfa masuk jadwal shift kedua, shift malam. Shift malam. Maaf. Jadi pas dia lagi kebelet pipis ini jam sudah menunjukkan jam setengah 10 malam Dan kebetulan pula hari itu Dwinfa lagi datang bulan. Dwinfa waktu itu ya udah jalan santai sendirian kan, nggak ada teman yang nemenin memang karena lagi jam kerja. Nah karena memang si Dwinfa ini nggak peduli omongan orang jadinya ya udah dia berani-berani aja gitu pergi ke belakang. Walaupun memang aslinya si Dwinfa ini penakut. Gila jalan dia sendiri ke sana kan. Orang kebelet pipis mau kayak mana? Nah sesampainya si Dwinfa di WC di situ nggak ada orang sama sekali, sepi. Dah si Dwinfa pun masuklah ke WC nomor 1 di situ. Nah pas si Dwinfa ini udah mau selesai ngomong si Dwinfa ini, aduh lupa pula aku buat pembalut buat ganti kata. Terus tiba-tiba ada yang ngejawab, aduh kenapa aku merinding belum aku bilang. Kalau buang pembalut yang bener Neng, jangan kayak teman kamu. Suara itu jelas sekali didengar sama si Dwinfa. Suara ibu-ibu, suara itu kayak gede, berat gitulah, berat. Jangan buang. Nah setelah dengar itu Dwinfa langsung jawab, oh iya enggak bu katanya. Nah waktu si Dwinfa jawab barulah dia terpikir kan, kayak tadi nggak ada orang lah dalam WC ini. Semua WC kebuka kok. Apa ada yang baru masuk ya? Akhirnya keluarlah Dwinfa dari WC 1 itu kan. Dan betul aja nggak ada orang sama sekali di WC itu. Cuma si Dwinfa itulah. Nah terus di dalam WC itu ada kayak cermin besar gitu loh, panjang tuh yang ada wastafelnya. Bayang ya. Nah pas si Dwinfa ini nggak sengaja nengok ke kacanya Dwinfa lihat di WC paling pojok ada yang berdiri. Kelihatannya itu kayak setengah badan aja Terus badan sebelahnya di dalam WC. Nah sosok yang dilihat sama si Dwinfa ini pakai baju putih lusuh kumal, rambutnya sebahu, bajunya panjang nih nyampe bawah, ada poninya sehidung. Nah Dwinfa pada saat itu ngelihat mata sebelahnya aja, dan mata ini kayak ngeluarin cairan gitu, tapi nggak tahu itu apa. Nah waktu lihat si sosok ini Dwinfa pun langsung kaget, tapi masih sempat mikir. Dia mikir dan mastiin lagi dalam hatinya, tadi waktu aku masuk ke sini aku sendirian kok, nggak ada siapa-siapa. Apa ini pekerja ya? Tapi baju pekerja warna hijau, baju leader warna biru, bukan warna panjang putih. Nah sembari mikir kayak gini, Dwinfa pun sama si sosok itu tatap-tatapan sekitar 5 detikan lah gitu. Makin dia tengok, bukan manusia ini. Kau siapa? Bukan pekerja. Langsung lari lah si Dwinfa ke depan sambil teriak, ada ibu-ibu di sana, ada ibu-ibu di sana, kata dia kayak gitu. Berulang kali si Dwinfa ngomong itu kan, sampailah disamperin sama kawan-kawan kerjanya. Nah teman-teman Dwinfa yang nengok Dwinfa ini lagi panik langsung bilang, apa kau ada apa katanya. Dwinfa cuma bisa bilang, itu tuh di situ ada ibu-ibu di situ. Di situ mana nih kata kawan-kawan, di situ. Pergi kau masuk cari WC paling pojok, ada ibu-ibu kata. Gemetar si Dwinfa nih, ketakutan dia Nah pergilah dicek sama kawan-kawannya itu kan, di WC pojok itu nihil, nggak ada orang sama sekali. Yang baru keluar dari WC itu pun cuma Dwinfa. Nah pas kejadian malam itu akhirnya Dwinfa ini disuruh balik sama leadernya karena badan Dwinfa tiba-tiba jadi panas sekali. Demam Dwinfa 2 hari nggak masuk kerja deh. Dan setelah 2 hari istirahat di rumah ini Dwinfa pun akhirnya balik masuk lagi kan. Shift malam lagi nih Nah pas masuk ini teman si Dwinfa pun bercerita, kau tahu waktu ku nggak masuk kerja ada peristiwa yang terjadi di sini. Apa Kesurupan massal kata kawannya. Kesurupan massal di pagar. Nah dia kenapa kok nggak fokus? Pabrik bukan pagar. Maaf ya Eri tadi salah terus aku ya. Ulang lagi. Ada kesurupan massal di pabrik itu. Dari karyawan bawah sampai karyawan lantai atas. Kesurupan semua ya biar kau tahu. Dwinfa kata kawannya. Nah pas lagi cerita ini, teman si Dwinfa pun nanya sama Dwinfa, kan kemarin waktu kau lari-lari ada ibu-ibu tuh maksudnya kenapa kok sampai badanku tiba-tiba panas katanya. Nah ditanya kayak gitu Dwinfa tuh diam aja nggak mau dia jawab pertanyaan kawan-kawannya. Karena memang Dwinfa tuh nggak cerita apa-apa pas kejadian malam itu. Dia cuma bilang ada ibu-ibu aja tuh, detailnya kayak gimana seseram apa si ibu itu nggak ada dia kasih tahu ke kawan-kawannya. Even sama leadernya pun nggak ada dia ngasih tahu. Sampai si Dwinfa tuh masuk kerja nggak mau dia cerita ke siapa-siapa. Dan udahlah kan setelah dapat kabar dari kawannya
itu malam itu ya Dwinfa menjalani hari kerjanya seperti biasa Wak, sampai akhirnya masuk jam istirahat. Dwinfa ini ngobrol lah sama teman-temannya kan setelah mereka makan dari kantin. Nah waktu itu Dwinfa sama kawan-kawannya ini duduk di dekat posisi kerja mereka. Nah pas lagi duduk ini Wak, tiba-tiba si Dwinfa melihat si sosok ibu yang di WC pojok itu ada lagi dari kejauhan. Wah, ibu itu tuh. Nah Dwinfa mau bilang ke kawannya, tapi Dwinfa nggak bisa gerak Wak, nggak bisa ngomong. Dwinfa udah nyoba nih buat ngalihin arah matanya ke arah lain, tapi tetap nggak bisa. Fokus Dwinfa cuman ke WC belakang itu Wak, dan tetap melihat si sosok ibu itu. Nah pada saat itu Dwinfa nggak bisa lihat muka ibu dengan jelas karena kan memang agak jauh kan. Tapi Dwinfa yakin kalau sosok itu adalah sosok yang sama seperti apa yang pernah dia lihat di malam sebelumnya tuh. Karena baju sama posturnya Wak masih sama. Dwinfa tetap nggak bisa bergerak Wak. Sampai akhirnya si Dwinfa ini ngerasa kayak dipukul lumayan keras gitu loh Wak sama kawannya. Berbak gitu. Barulah dia tersadar kan. Nah pas si Dwinfa ini tersadar, dia langsung melihat ke arah teman-temannya. Nah pada saat itu kawannya bilang, kau ngapa tadi tuh katanya. Ngapa aku kata Dwinfa. Tadi kau pergi nunjuk-nunjuk seseorang. Terus kau nyebutin nama orang yang kau tunjuk itu Dwinfa. Dan orang yang ditunjuk sama si Dwinfa ini Wak adalah salah satu teman pekerjanya yang berinisial M ya. Nggak disebut sama Dwinfa memang. Nah waktu kau tunjuk si M itu Wak, kau ngomong, dia M suruh minta maaf ke ibu itu. Kok ngomong itu berkali-kali sambil nunjuk si M tuh. Nah dengar itu bingung lah si Dwinfa Wak. Karena Dwinfa nggak sadar Wak kalau udah nunjuk si M itu. Yang Dwinfa sadari waktu itu kan dia diam aja, nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngalihkan pandangan ya kan. Nah setelah itu tiba-tiba Wak Dwinfa lagi-lagi lihat ke arah WC dan dia teriak-teriak sambil nunjuk si M lagi. Habis itu rame lah orang pada deketin Dwinfa, sampai manajer pun ikut Wak pada saat nyadarin si Dwinfa tuh. Nah waktu yang dia teriak yang kedua kali ini Wak, si Dwinfa tahu nih, sadar kejadian itu. Tapi badan Dwinfa masih nggak bisa digerakin. Dan Dwinfa masih lihat itu di WC masih ada ibu-ibu itu. Alhasil si M pun dipanggil lah sama manajer, disuruh pergi ke WC belakang untuk mengakui kesalahannya. Nah apa salahnya nih Wak? Ternyata Wak si M ini udah kayak sembrono gitu lah. Dia buang pembalut sembarangan di WC. Awalnya semua pada nggak tahu nih kalau si M nih suka buang pembalut di WC. Nah pas si Dwinfa kesurupan itulah pada baru tahu. Dan waktu ditanya, M pun mengaku, iya Bu, saya salah. Saya memang sering buang pembalut di situ. Nah pada saat itu banyaklah karyawan yang percaya kalau kesurupan massal waktu si Dwinfa nggak masuk tuh, kesurupan massal yang terjadi di sana akibat si M ini sembrono. Tapi sebenarnya si Dwinfa ini juga nggak mau seuzon lah Wak, karena kan memang pada saat itu dia nggak masuk. Dwinfa ini cuma nyampein apa yang teman-temannya bilang aja ya. Nah akhirnya si M ini ditemenin lah sama salah satu leader yang memang bisa baca-baca doa gitu Wak, dan bisa komunikasi sama hal-hal kayak gitu untuk pergi ke WC belakang. Nah pas si M ini nyampe di WC belakang itu Wak, dia langsung bilang, saya mengaku saya yang sudah membuang pembalut itu. Saya minta maaf, benar-benar saya minta maaf. Sambil nangis dia Wak ketakutan. Nah habis si M ini minta maaf, barulah si Dwinfa ini bisa digerakin balik badannya. Tapi memang ya lemes sekali lah, lemasnya pegel gitu lah kata Dwinfa, sakit semua badan. Dan setelah itu Dwinfa pun langsung dibawa ke klinik pabrik untuk bisa istirahat. Nah pas si Dwinfa bangun Wak, Dwinfa kaget lagi. Kenapa? Karena di samping kirinya Wak, samping kirinya Dwinfa ada lagi ibu-ibu itu. Dia masih pakai pakaian yang persis dilihat sama si Dwinfa terakhir. Tapi Wak ibu-ibu tuh nggak nengok ke dia. Dia membelakangi Dwinfa. Terus Wak sayup-sayup Dwinfa dengar kata apa? Pelajaran. Sambil si ibu ini menggutin kepala satu kali. Gimana? Pelajaran. Gitu. Ngadep belakang. Abis itu hilang ibu itu. Pas itu juga kebetulan orang tua Dwinfa udah nyampe di pabrik Wak, karena memang ditelepon sama orang pabrik supaya jemput Dwinfa gitu kan. Karena badan Dwinfa yang udah lemas sekali, sakit panasnya. Dan malam itu sekitar jam 1-an setelah Dwinfa istirahat, Dwinfa pun pulang lah sama orang tua Dwinfa. Dan habis kejadian itu Wak, kalau ada yang mau ke WC belakang di jam kerja, harus setidaknya berdua, nggak ada lagi yang berani sendiri dan nggak boleh juga sendirian lagi. Dan alhamdulillahnya setelah kejadian itu kata Dwinfa, nggak ada lagi kejadian-kejadian yang aneh lagi atau yang menyeramkan lagi di pabrik itu, khususnya di WC belakang tuh sampai si Dwinfa ini habis masa kerjanya di pabrik itu. Ini juga pelajaran buat kita semua, apalagi yang cewek Wak, jangan buang pembalut sembarangan, langsung cuci, langsung bersihkan, buang pada tempatnya ya. Datangin ibu-ibu tuh nanti kalian baru tahu. Oke Wak, jadi itu tadi 2 kisah horor yang aku anggap menyeramkan dan menyedihkan juga. Yang mana paling seram menurut kalian, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan juga untuk berbagi kisah horor pribadinya kepada kami, boleh langsung email ke email yang ada di bawah ini dengan subjek kisah hororku Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku.
See you next video, Wak. Bye.